Shalom, Halo. selamat sore semuanya. Yang di rumah, yang di tempat ini, selamat Hari Paskah untuk Jemaat GB Bukit Zaitun. Dan kita akan segera memulai ibadah ini. Sebelumnya saya akan pimpin di dalam doa bersama-sama. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk malam hari ini. Bapa begitu baik buat kami, Engkau telah mati. Dan tepat di hari yang ketiga ini Tuhan, Engkau membuktikan bahwa Engkau Raja kami, Engkau bangkit, dan kami telah bebas Tuhan dari setiap belenggu dosa kami. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa untuk kami, dan kami siap untuk menerima berkat daripada firman dan juga ujian kami hari ini. Kami mengucap syukur dan kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bersama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Siapa yang di sini percaya bahwa Tuhan kita telah bangkit di surga? Angkat tanganmu. Kalau begitu Bapak Ibu juga percaya bahwa Tuhan kita juga sanggup memulihkan hidup kita. Amin. Sebab Dia Raja di atas kehidupan kita. Amin. Mari kita pujikan bahwa Dia adalah Raja mulia. Amin Yesus, terima kasih Tuhan. Allah pemenang, Allah pemenang, amin. Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembahmu Tuhan, sujud menyembah, amin. Dia yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Lagi Raja mulia, Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang. Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembahmu, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Allah mulia, kemuliaan
Lebih lagi katakan Allah bangkit bersorak. Amin. Allah bangkit bernyanyi. Musuh dikalahkan umatnya. Amin. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau penolong kami sampai saat ini ya Bapak. Terkadang kami tidak mengerti Tuhan apa yang menjadi mau daripada kehendak-Mu Bapak. Tetapi yang kami tahu Tuhan bahwa Engkau selalu memberikan kami yang terbaik Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Kebangkitan-Mu menunjukkan Kau setia pada kami. Haleluya. Katakan lebih lagi. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Amin. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau lebih lagi untuk menyembah Dia. Ku berjalan saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut
tahu Kau bersama kami ya Tuhan. Aku katakan Kau lebih tahu yang terbaik bagi Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Karena itu kami berserah Tuhan. Bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk penebusan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu ya Tuhan. Biar semua untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar kerajaan-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Kemuliaan-Mu selalu baru buat kami. Engkau penolong kami ya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan pada Bapak. Yesus Kristus, kami bersyukur kehadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kalau pada sore hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama, beribadah
untuk memuji menyembah Tuhan, serta untuk menerima setiap kebenaran firman Allah. Kami mohon ya Tuhan, anugerah-Mu kepada kami sekalian. Bukakanlah akal pikiran kami, supaya kami dapat menangkap firman-Mu ya Tuhan, yang Kau nyatakan kepada kami lewat Roh Kudus, haleluya, yang memberikan pencerahan-pencerahan kepada kami. Tuhan Yesus, haleluya, kami yakin dan percaya para malaikat-Mu juga hadir di sama-tengah kami. Haleluya, untuk menopang ibadah kami ini ya Tuhan, sehingga kami beroleh berkat yang maksimal. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati saudara-saudara kami yang beribadah secara online ya Tuhan. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, supaya kami boleh fokus kepada firman-Mu ya Tuhan. Sebab firman-Mu mengatakan manusia hidup bukan hanya oleh roti, tapi oleh setiap perkataan yang diucapkan oleh Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian, shalom. Ya, kita pada ibadah sore ini kita memperingati Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya hari Paskah itu adalah hari rayanya bangsa Israel. Ya, di mana bangsa Israel yang telah diperbudak di negeri Mesir selama 400 tahun. Ya, dapat dilepaskan dari perbudakan di negeri Mesir karena menaati perintah Tuhan, yaitu menyembelih domba, ya, anak domba Paskah, ya, sehingga bangsa Israel kalau mentaati seluruh aturannya, yaitu kemudian mengoleskan darah domba Paskah itu di ambang pintu rumah-rumah orang Israel, ya, di kiri kanannya, ya, dan di atasnya. Maka malaikat maut itu hanya lewat saja, tidak masuk di rumah orang Israel. Artinya Paskah itu dilewati malaikat maut. Tetapi di rumah-rumah yang tidak ada laburan, ya, darah domba Paskah itu akan dimasuki malaikat maut, dan setiap anak sulung dibunuh mati, ya, oleh malaikat maut itu, termasuk anak sulungnya Firaun. Tetapi bangsa Israel tidak mengalami kematian itu, ya, dan kemudian Firaun melepaskan bangsa Israel itu keluar dari Mesir, ya. Rasul Paulus mengatakan hari raya bangsa Israel itu merupakan bayangan yang penggenapannya justru terjadi sekarang ini, di zaman kita ini, ya. Nah, anak domba Paskah yang disembelih itu bayangan dari Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang harus disembelih di atas kayu salib di Gunung Golgota. Darahnya ditumpahkan untuk memerdekakan kita dari perbudakan dosa dan iblis, ya,
Firaun itu menggambarkan iblis, ya, Mesir itu menggambarkan dunia yang penuh dengan dosa ini. Ya, jadi satu-satunya jalan supaya saudara dimerdekakan dari perbudakan iblis dan dosa, satu-satunya jalan yaitu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menerima pengorbanannya di atas kayu salib, menerima darahnya yang ditumpahkan, yang berkuasa untuk menghapus segala dosa kita, ya, dan memerdekakan kita dari kekuasaan iblis. Dulu sebelum kita mengenal Kristus, ya, kita ini di bawah perbudakan iblis. Kita hanya menuruti kemauan iblis dan dosa, tabiat dosa yang memperbudak kita. Nah, saudara sekalian, nah kita memperingati hari Paskah. Nah, ini harus jadi pengalaman. Kita harus jadi orang-orang Kristen yang benar-benar percaya kepada korban darah Kristus. Percaya itu berarti taat, ya, sehingga kita dibebaskan dari perbudakan iblis dan perbudakan sifat dosa kita ini. Nah, sebenarnya ada 7 hari raya bangsa Israel yang harus kita mengerti. Bukan hanya kita ini merayakan hari Paskah, tapi hari raya yang lain juga harus jadi pengalaman kita. Ada 7 hari raya. Ya, setelah bangsa Israel mengadakan hari raya Paskah yang itu dilakukan setiap tahun. Kemudian ada hari raya roti yang tidak beragi. Jadi selama 1 minggu bangsa Israel, tua muda, besar kecil, pria atau wanita, harus makan roti yang tidak beragi. Itu roti tidak beragi itu tidak enak, saudara sekalian. Rotinya keras. Lah itu bayangan, yaitu setelah kita menerima Kristus sebagai anak domba Allah yang menebus dosa kita, kita setiap hari harus makan firman Allah. Ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia hidup bukan hanya roti, tapi oleh setiap perkataan yang diucapkan oleh Allah. Itu firman Allah. Firman Allah yang murni, yang tidak dicemarkan oleh ajaran-ajaran yang sesat. Itu harus kita konsumsi terus setiap hari. Ya. Oleh sebab itu setiap hari saya menyampaikan renungan singkat firman Allah. Ya, lewat WhatsApp grup GBI Bukit Zaitun. Ya, itu hendaknya saudara mengikutinya. Ya, itu merupakan salah satu penggembalaan. Tugas gembala itu nomor 1 memberi makan domba-dombanya, membawa ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Itu tugas gembala nomor 1, itu memberi makan domba-dombanya. Ya, nah domba-domba Tuhan itu harus bisa mencerna firman, harus rindu firman Allah. Ya, nah, mengapa kita harus mengkonsumsi firman Allah? Sebab walaupun kita sudah diampuni segala dosa kita, oleh darah Yesus kita disucikan segala dosa kita bersih seperti salju, tetapi kita masih memiliki sifat dosa. Ya, nah, sifat dosa itu tugas kita untuk menyalibkan. Ya, kita sudah dihapus segala dosa kita oleh darah Kristus, tapi kita masih mengenakan sifat dosa, masih ada keinginan berbuat dosa lagi. Ya, nah, ya,
Tetapi kita juga sudah memiliki sifat Allah, kodrat ilahi. Kalau kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dilahirkan baru, roh kita dilahirkan baru. Ya, oleh kuasa firman dan Roh Kudus yang kita percaya, yang kita terima. Kita jadi manusia baru. Kita menerima hidup yang kekal. Hidup itu bahasa Yunaninya zoe, artinya hidupnya Allah. Ya, seringkali banyak orang Kristen yang mengartikan hidup kekal itu kalau mati masuk surga. Ya, karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa tetapi menerima hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal cuma diartikan kalau mati masuk surga. Tetapi sebenarnya hidup itu zoe, artinya hidupnya Allah sendiri. Saudara dilahirkan baru menjadi anak-anak Allah, berarti sifat daripada Bapa yang di surga itu juga terimpartasi dalam diri saudara. Saudara dipulihkan. Ya, setiap manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya sifat-sifat Allah itu telah hilang dari diri kita. Tapi ketika saudara terima Yesus, ya, percaya kepada kuasa darahnya, percaya kepada kuasa firman dan Roh Kudus, maka saudara dilahirkan baru menjadi anak-anak Allah, di mana sifat daripada Bapa itu diimpartasikan, dikaruniakan kembali kepada saudara. Jadi sekalipun kita masih memiliki sifat dosa, tapi sifat Allah sudah ada dalam diri kita. Ya, mengapa kita masih menyandang sifat dosa? Ya, karena kita masih memiliki tubuh dosa. Ya, tubuh yang kita pakai sekarang ini adalah tubuh dosa. Sebab itu kita masih bisa sakit, lapar, lemah. Tubuhnya jadi menua dan akhirnya mati karena kita masih mengenakan tubuh dosa. Dalam tubuh dosa itu masih mengandung sifat-sifat dosa, masih ada keinginan berbuat dosa. Ya, tetapi Tuhan juga sudah memberikan kodrat ilahi, sifat Allah dalam diri kita. Tinggal kita ini harus memelihara sifat-sifat Allah yang Tuhan sudah berikan dalam diri kita, dipelihara, dikembangkan setiap hari, dibina, dibentuk oleh apa? Oleh firman Allah yang saudara terima dan pekerjaan Roh Kudus. Jadi saudara tidak boleh undur dari Tuhan. Kalau undur dari Tuhan, maka sifat-sifat dosa itu akan berkembang, akan mendominasi kembali hidup saudara. Ya, kita harus setia dan setia dalam pengajaran yang sehat, yang diurapi Roh Kudus. Sebab itu kesempatan-kesempatan beribadah seperti ini sangat penting sekali. Ya, dan itu harus juga dilanjutkan setiap hari. Sekarang ada WhatsApp, ya, bisa menerima renungan firman Tuhan. Nah, itu harus diikuti juga, ya, supaya setiap hari kita lekat dengan Tuhan seperti ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar, ya, sehingga sifat-sifat Allah itu terus terbina dalam diri kita, makin hari makin nyata dan dominan. Kita menjadi manusia Allah yang berkodrat ilahi, yang terus didewasakan untuk menjadi seperti Kristus. Ya, nah, maka ada hari raya roti yang tidak beragi. Kemudian ada hari raya buah sulung. Ya, ada hujan akhir itu untuk mematangkan buah-buah
Ya, Roh Kudus itu digambarkan sebagai hujan awal dan hujan akhir. Hujan itu untuk apa? Mematangkan buah-buah yang ada di sebuah pohon. Ya, buah-buah yang matang itu nanti akan dipanen menjadi buah sulung. Ya, yang tidak matang akan ditinggalkan, dipanen susulan. Ya, nah, Yesus itu adalah buah sulung kebangkitan. Yang pertama, bangkit dari orang mati, dari kematian. Itu adalah Tuhan Yesus. Ya, dia disalibkan, mati, dikuburkan 3 hari 3 malam, kemudian bangkit dan tidak mati lagi. Sebab dia bangkit dengan tubuh kemuliaan, tubuh sorgawi. Dia yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati. Kemudian akan disusul kita. Kalau kita mati di dalam Kristus, ya, mati di dalam Kristus, kita juga akan dibangkitkan seperti Kristus. Ya, jadi kita kalau mati harus mati di dalam Kristus. Banyak orang Kristen matinya di luar Kristus. Kristen tapi matinya di luar Kristus. Diadakan kebaktian penghiburan, upacara kematian secara Kristen, itu belum tentu selamat. Kalau matinya di luar Kristus. Kita harus mati di dalam Kristus. Kita akan mati di dalam Kristus kalau kita hidupnya di dalam Kristus. Ya, kita harus hidup di dalam Kristus, harus hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, setia pada Tuhan, setia pada firman Allah, setia pelayanan. Itu harus menjadi gaya hidup kita, bergaya hidup di dalam Kristus, sehingga kapanpun mati akan mati di dalam Kristus dan kita akan dibangkitkan bersama Kristus. Nah, ya, tetapi itu juga punya pengertian rohani, yaitu baptisan air. Ya, kita harus hidup dalam Kristus lewat apa? Percaya pada Yesus, bertobat dan dibaptiskan air. Ya, dibaptiskan air itu berarti rela mati bersama Kristus dan bangkit hidup baru bersama Kristus. Ya, hidup baru bersama Kristus, sehingga matinya mati dalam Kristus. Ya, sehingga kita diselamatkan. Nah, jadi hari raya yang ketiga itu hari raya buah sulung. Ya, ini artinya kita harus masuk ke dalam baptisan air. Kemudian hari raya yang keempat, hari raya Pentakosta. Ya, Rasul Petrus menjawab orang-orang Yahudi yang meratap-ratap, ya, ketika Petrus yang dibaptiskan Roh Kudus itu, ya, setelah dia doa, ya, di sebuah loteng di Yerusalem bersama murid-murid yang lain, tiba-tiba pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, Petrus dipenuhkan dengan Roh Kudus dan ditandai dengan berbahasa roh. Kemudian orang-orang Yahudi yang begitu banyak di Yerusalem karena sedang merayakan Paskah, ya, dan hari Pentakosta secara agama Yahudi berkerumun, tanya, ya, ada apa ini? Ya, nah, Petrus lalu menjelaskan panjang lebar, ya, bahwa Yesus yang kamu salibkan itu adalah Tuhan dan Kristus Mesias. Lalu orang-orang Yahudi itu meratap, apa yang harus kami perbuat? Kami telah berdosa menyalibkan Mesias. Ya, bertobatlah kamu dan berikan dirimu dibaptiskan air untuk pengampunan dosamu dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itulah baptisan Roh Kudus. Ya, jadi saudara dan kita semua ini harus minta baptisan Roh Kudus. Minta dipenuhkan Roh Kudus. Setiap hari saudara harus berdoa sampai saudara mengalami lawatan Roh Kudus, dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan kepenuhan Roh Kudus itu harus dipelihara. Jangan sampai ada kebocoran.
ya karena ada dosa, ya. Nah, kemudian ya setelah ada hari raya Pentakosta, kemudian hari raya meniup nafiri. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Sebab kita ini jangan hanya ngertinya hari Paskah tok. Ya, ada hari raya roti tidak beragi, hari raya buah sulung, hari raya Pentakosta. Ya, ini sudah pernah saya jelaskan panjang lebar ya berapa waktu yang lalu. Lalu yang kelima, hari raya bunyi nafiri. Yang keenam, hari raya pendamaian. Yang ketujuh, hari raya pondok daun. Pada sore ini saya hanya akan menyampaikan hari raya bunyi nafiri. Tentu tidak akan selesai, ya. Nah, di mana pada bulan yang ketujuh tanggal 1 orang-orang Israel harus membunyikan nafiri, ya. Itu bagi kita melambangkan suatu panggilan yang segar, yang dinamis untuk bergerak maju bersama dengan Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan, ya. Dalam Imamat 23 ayat 23 sampai 25, ya. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan perhentian penuh. Jadi seperti Sabat, ya, perhentian penuh yang diperingati dengan meniup nafiri atau serunai atau istilah lain nafiri, sangkakala, ya. Yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat, dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Ya. Nah, ini punya pengertian rohani. Ya, sekarang ini yang penting, ya, bukan berarti kita harus membeli nafiri, ya, sangkakala di Israel lalu dibawa ke sini lalu ditiup. Tidak perlu itu, ya, tapi arti rohaninya yang penting, ya. Nah, ada dua macam nafiri. Yang pertama, nafiri yang terbuat dari tanduk domba atau lembu. Nah, ini membutuhkan pengorbanan dari lembu atau domba itu. Nah, biasanya nafiri dari tanduk itu untuk komando, untuk berperang, untuk memberi tanda-tanda bahaya, untuk memberitakan tahun Yobel dan tahun baru. Yang paling terkenal adalah pada waktu digunakan merobohkan tembok Yeriko. Ya, ketika bangsa Israel mulai masuk ke tanah perjanjian, kota yang pertama dihadapi adalah kota yang terbesar dan terkuat, yaitu kota Yeriko. Tetapi kota Yeriko ini dirobohkan ketika bangsa Israel menaati petunjuk-petunjuk Tuhan, ya, dan membawa nafiri, ya, yang terbuat dari tanduk itu. Ketika pada yang ketujuh ditiup, maka tembok kota Yeriko itu runtuh. Ya, nah, ini saya tidak menjelaskan panjang lebar, ya. Yang kedua, nafiri dari perak. Lah, ini yang digunakan pada hari raya bunyi nafiri. Nafiri dari perak, terbuat dari perak. Perak dalam Alkitab adalah simbol dari harga penebusan jiwa. Nafiri perak ini banyak digunakan dalam kegiatan-kegiatan bangsa Israel. Penggunaannya yang paling populer adalah pada hari raya bunyi nafiri dan pada pentahbisan bait suci yang dibangun oleh Salomo. Nah, ini saudara harus mengerti, ya, sebab kalau saudara tidak mengerti ini, saudara jadi orang Kristen yang tidak mengerti firman Allah nanti, ya,
tujuannya kabur, tujuannya jadi Kristen, tujuannya jadi pelayan Tuhan, itu apa? Jadi kabur, ya, jadi melenceng, saudara sekalian. Lah kita harus tahu, kita diberi Alkitab setebal ini, ya, kitab Perjanjian Lama itu 39 kitab, Perjanjian Barunya 27 kitab, ya, masakan tidak harus dikupas, ya. Jadi kita harus mempelajari Perjanjian Lama ini penting juga, ya, untuk menjelaskan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama berisi bayangan-bayangan, Perjanjian Baru itu wujudnya, ya. Puji nama Tuhan. Nah, dalam Bilangan 10 ayat 1 dan 2, Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah 2 nafiri dari perak. Dari perak tempaan haruslah kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Ya, puji nama Tuhan, ya. Nah, perak itu dalam bahasa Alkitab lambang dari penebusan. Nah, ini saudara harus tahu, harus hafal. Perak itu lambang dari penebusan. Nah, ini kunci pengertian seperti ini harus saudara bisa pegang, ya, supaya saudara kalau membaca Alkitab saudara bisa mengerti pengertian rohaninya, ya. Nah, tapi dalam zaman Perjanjian Baru ini kita tidak lagi ditebus dengan perak, ya, tetapi dengan darah Kristus. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 mengatakan, kita ditebus bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu dengan darah Kristus. Ya, jadi saudara itu nilainya itu seharga Kristus loh, saudara sekalian. Sebab yang untuk menebus itu darah Kristus. Ya, dalam, ya, Alkitab disebutkan dalam darah itu ada nyawa. Nyawa manusia itu ada pada darahnya. Jadi kita ditebus dengan darah Kristus itu artinya dengan nyawanya Kristus. Ya, emas perak dunia ini dikumpulkan seberapa pun tidak bisa untuk menebus saudara. Sebab saudara itu manusia. Manusia itu ciptaan Allah yang paling tinggi nilainya. Walaupun kita sudah jatuh ke dalam dosa, sudah pernah bobrok, bejat, rusak, tetapi Tuhan itu masih melihat kita ini berharga sekali. Ya, Allah itu ingin memiliki saudara, memiliki kita semua ini. Ya, dan Allah itu bertindak untuk jadi manusia. Sebab di dunia ini tidak ada manusia lain yang bisa digunakan untuk nebus saudara. Harus ada manusia yang tanpa dosa, tanpa cacat, manusia yang sempurna, tanpa dosa. Ya, dan dia harus menebus, itu berarti memberikan nyawanya. Ya, untuk itulah Yesus jadi manusia. Walaupun dia Tuhan tapi jadi manusia. Supaya apa? Supaya bisa mati disalibkan. Karena menanggung dosa kita. Ya, banyak orang yang belum mengerti kok. Tuhan ini wong Kristen kok disalib toh. Tuhan kok bisa disalib. Kok lucu toh, Tuhan kok bisa disalib. Ya memang kalau Yesus itu sebagai Tuhan tidak akan bisa disalib. Tidak bisa. Tuhan kok mau disalib, tidak bisa. Oleh karena itu dia menjelma jadi manusia. Karena untuk menanggung dosa kita, ya, dosa kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Bahkan dosa seisi dunia ini. Ya, saudara sekalian. Nah, ketika darahnya ditumpahkan, itu untuk membeli saudara. Ditebus. Ya, itu lutro. Artinya dibeli dari pasar budak. Pada zamannya Yesus ada pasar budak. Bukan hanya pasar kewan, tapi pasar manusia yang dijadikan budak-budak itu.
Biasanya itu ya tawanan-tawanan perang, ya seringkali terjadi peperangan, ya lalu penduduk suatu kota itu ditawan, dijadikan budak, dibawa ke pasar budak dijual. Kita ini juga sudah terjual di bawah dosa, karena dosanya Adam, semua keturunannya ikut terjual di bawah dosa dan di bawah perbudakan setan dan sifat dosa. Nah, Yesus itu mengorbankan darahnya untuk menebus. Ya. Dan kemudian saudara yang sudah ditebus itu jadi pemilik, ya. Jadi miliknya Tuhan. Ya, jadi miliknya Tuhan karena Tuhan sudah menebus dengan darahnya. Sehingga saudara dibebaskan dari perbudakan iblis dan dosa, kemudian diambil alih jadi miliknya Tuhan. Jadi sebenarnya kita ini tidak punya hak apa-apa. Yang berhak atas hidup kita ini adalah Tuhan. Jadi kita karena sudah jadi miliknya Tuhan, jadi daulosnya Tuhan, budak-budaknya Tuhan, maka disuruh apa saja oleh Tuhan harus nganut. Harus nganut. Ya. Misalnya disuruh kebaktian hari Minggu harus nganut. Kalau kita ini sadar sudah ditebus dengan darah Kristus, sudah jadi miliknya Tuhan. Kalau tidak nganut, bedal-bedal, ya sudah akhirnya dicomot setan lagi. Dicomot setan lagi. Ya, saudara sekalian. Nah, ada dua nafiri. Ya, ini melambangkan ada dua bangsa yang akan ditebus oleh Tuhan dan nanti disatukan dalam tubuh Kristus, yaitu bangsa Israel dan bangsa-bangsa yang bukan Israel. Ya, Tuhan sekarang sedang bekerja di kalangan bangsa-bangsa yang bukan Israel. Ya, bangsa Israel masih dibiarkan Tuhan karena keras hati. Sekarang program Tuhan, target Tuhan yaitu bangsa-bangsa non-Yahudi, bangsa Indonesia, bangsa Arab, bangsa Jepang, bangsa Tionghoa, Eropa, ini sedang ditarget Tuhan. Injil yang diberitakan ke seluruh dunia ini, sehingga tubuh Kristus, ya kita ditarik menjadi anggota tubuh Kristus, bukan anggota organisasi gereja yang penting, tapi anggota tubuh Kristus. Ya, saudara sekalian, saudara jadi anggota organisasi gereja, tapi kalau tidak lahir baru, belum jadi anggota tubuh Kristus, saudara tetap terhilang. Ya, nah tubuh Kristus ini terdiri dari berbagai macam bangsa, suku dan bahasa yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Ya, luar biasa, ya. Nah, suara bunyi nafiri melambangkan firman nubuatan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, hari raya bunyi nafiri berarti untuk kita sekarang ini, kita harus mampu bisa menangkap suara Kristus yang merupakan suara nubuatan. Ya, Wahyu 1 ayat 10 dan 11. Nah, jadi ini langkahnya ya saudara, setelah saudara ya dibaptiskan air, cepat-cepatlah minta baptisan Roh Kudus supaya saudara kan ada Roh Kudus dalam hidup saudara, saudara akan bisa menerima iluminasi pencerahan dari Roh Kudus, menangkap suara nubuatan. Ya, itu hanya bisa ditangkap oleh orang yang dalam Roh Kudus. Kalau tidak dalam Roh Kudus tidak akan bisa, tidak akan percaya. Ya, tidak akan percaya kedatangan Tuhan yang kedua kali, tidak percaya. Ya, zaman 3,5 tahun, zaman Antikristus, tidak percaya. Ya, nah, Wahyu 1 ayat 10 dan 11 mengatakan, pada hari Tuhan, aku itulah Rasul Yohanes, dikuasai Roh Kudus. Dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti apa? Bunyi sangkakala, bunyi nafiri. Ya,
Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Ini Yohanes Rasul sedang dibuang oleh Kaisar Romawi, dibuang di Pulau Patmos. Ya, itu pulau tempat buangan orang-orang ya yang terlibat kriminal yang berat, tahanan politik dan sebagainya. Tapi Yohanes dibuang di Pulau Patmos bukan karena masalah politik, bukan masalah kriminal, tetapi karena dia memberitakan Injil Kerajaan Allah, karena firman Allah, karena mengajarkan bahwa orang-orang Kristen harus hanya menyembah Yesus sebagai Tuhan, tidak boleh menyembah kaisar. Kaisar-kaisar Romawi ingin disembah sebagai Tuhan. Yohanes mengajarkan kita tidak menyembah kaisar, hanya Yesus raja di atas segala raja. Dan oleh karena itu ditangkap dan dibuang di Pulau Patmos, pulau yang tandus, yang kering. Di sana para tawanan itu ditugasi kerja paksa, mendongkeli batu-batu granit untuk dibawa ke Roma untuk membangun jalan-jalan di kota Roma. Ya, tapi ada rencana Allah yang luar biasa. Rasul Yohanes pada waktu itu umurnya sudah 90 tahunan. Tetapi pikirannya masih segar, badannya masih sehat. Karena dipakai untuk melayani Tuhan. Ya, semua penyakitnya disembuhkan. Ya, kalau kita hidup ini kita mau berikan kepada Tuhan, saya percaya penyakit saudara juga akan disembuhkan. Karena Tuhan tidak bisa memakai tubuh yang banyak penyakitnya. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, tempat kediaman Roh Kudus. Surat Roma mengatakan anggota tubuh kita adalah senjata kebenaran. Paru-paru kita ini senjata kebenaran, harus sehat sehingga bisa bernafas dengan baik, bisa menyampaikan firman Allah dengan lantang, dengan kuat. Ya toh, kaki kita harus kuat, tubuh kita harus sehat. Jadi kalau saudara sekarang ini sedang sakit, imani Tuhan, aku persembahkan tubuhku untuk kemuliaan-Mu. Sembuhkan aku Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan saudara. Ya, seperti Rasul Yohanes. Ya, di Pulau Patmos, umur 90 tahun. Tidak lalu sakit-sakitan, sehat dia, sehingga dapat menerima aliran-aliran pewahyuan dari Tuhan. Sehingga di Alkitab kita ada kitab Wahyu, kitab yang cukup panjang, ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Ya, dan ketika Yesus menyampaikan firman itu, dikatakan suaranya nyaring seperti bunyi sangkakala. Ini tidak masuk akal. Tapi inilah yang terjadi di alam roh. Ya, dikatakan ya, pada hari Tuhan aku dikuasai Roh Kudus. Ya, yang bisa mendengar suara bunyi sangkakala atau bunyi nafiri yang itu merupakan firman nubuatan, hanya Yohanes yang dikuasai Roh Kudus. Demikian juga sekarang ini kalau saudara menjadi orang Kristen yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus tapi dikuasai oleh perkara-perkara dunia, saudara tidak akan bisa menangkap suara nubuatan. Ya, suara nubuatan yang ada di Alkitab ini loh, yang harus dibuka. Saudara tidak akan bisa menangkap. Sebelah saudara mungkin bisa menangkap karena dikuasai Roh Kudus, hidup dalam Roh Kudus. Tapi kalau kita hidup secara duniawi tidak bisa nangkap, tidak bisa. Ya, walaupun mendengar khotbah yang sama, hamba Tuhan yang sama, urapan yang sama, tapi sudah tidak bisa nangkap. Nah, sekarang ini kita harus masuk dalam hari raya bunyi nafiri, harus menjadi orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara silakan bekerja untuk cari nafkah. Ya, atau bekerja cari nafkah atau kuliah ya di kantor, di pasar, ya bisnis, tapi saudara harus dikuasai Roh Kudus.
Ya, harus banyak doa. Bukan waktunya sekarang kita habiskan waktu kita hanya untuk mencari perkara dunia yang fana ini. Bukan waktunya lagi, sebab hari Tuhan sudah sangat dekat sekali. Ya, kita harus merubah. Ini terjadinya pandemi COVID-19 ini sinyal dari Tuhan bahwa hari Tuhan sudah terlampau dekat sekali. Ini sinyal, ini tanda dari Tuhan. Maka terjadi di seluruh dunia. Ini untuk menggugah orang-orang Kristen di seluruh dunia supaya tidak tertidur rohani lagi, supaya tidak jadi gadis yang bodoh lagi, tapi bangkit untuk jadi gadis yang bijaksana, yang memiliki persediaan minyak yang limpah sehingga pelitanya bernyala terang benderang. Pelita yang bernyala terang benderang itu menunjuk yaitu pencerahan-pencerahan firman Allah yang bertambah-tambah, makin hari makin jelas, makin hari makin jelas. Ya, puji nama Tuhan. Ya, Wahyu 4 ayat yang ke-1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Rasul Yohanes ini di Pulau Patmos, di badan alam roh, melihat pintu terbuka di surga. Surga itu ada pintunya, saudara. Ya, ya, tidak bisa orang meludus sendiri ya. Yesus itulah pintu surga. Ya, nah, dan suara yang dahulu sudah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, seperti bunyi nafiri, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Berarti apa? Firman nubuat. Firman nubuat itu firman Allah yang menyatakan segala sesuatu yang belum terjadi tetapi diberitahukan kepada kita oleh Tuhan. Karena Tuhan itu Maha tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi. Ya, baik secara global maupun secara suatu daerah, suatu kota, suatu negara atau secara perorangan. Ya, saudara sekalian. Nah, ya. Jadi hari raya bunyi nafiri itu yaitu kita ini masuk di dalam pencerahan-pencerahan firman Allah. Ya, gereja itu harus berdiri di atas para rasul dan para nabi. Artinya berdiri di atas pengajaran para rasul dan firman nubuatan para nabi. Ya, puji nama Tuhan. Jadi Tuhan bukan saja akan mengadakan kegerakan Roh Kudus yang terbesar, yang belum pernah ada taranya. Ya, Tuhan itu akan mengadakan pencurahan Roh Kudus, hujan awal dan hujan akhir bersamaan secara global di dunia ini. Tapi untuk yang terakhir kalinya, yang belum pernah terjadi, ya, tetapi kegerakan Roh Kudus itu bukan hanya mukjizat-mukjizat kesembuhan, bukan itu, tetapi yaitu kegerakan pembukaan rahasia firman nubuatan. Dan itu harus dilakukan Tuhan. Sebab kalau itu tidak dilakukan, maka gereja Tuhan, yang dimaksud gereja itu bukan gedung ini, tapi setiap pribadi kita ini adalah gerejanya Tuhan, bait sucinya Tuhan. Ya, setiap pribadi saudara itu luar biasa loh. Saudara itu bait sucinya Allah, di mana Roh Allah akan berdiam dalam diri saudara. Ya, betapapun mungkin dulunya kita ini orang yang sudah tidak karu-karuan, bobrok, kotor, najis, bejat, tapi Tuhan akan membentuk kita jadi manusia baru, di mana Allah itu akan berhadirat dalam diri saudara. Roh Kudus mau berhadirat, saudara dijadikan bait sucinya Tuhan. Dan untuk membentuk kita jadi bait sucinya Tuhan, harus ada pembukaan rahasia firman nubuatan. Sebab firman nubuatan yang dibuka itu akan mendorong saudara menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Dan saudara akan dibangkitkan punya rasa hati yang lapar, haus akan Tuhan. Bukan akan berkatnya Tuhan, tapi akan Tuhan. Lapar, kelaparan akan Allah. Saudara harus berdoa, Tuhan beri hatiku ini hati yang kelaparan akan Allah. Bukan kelaparan untuk jadi kaya,
wah naik pangkat. Ya, saudara sekalian, tapi kita harus punya hati yang lapar akan Allah. Ya, sehingga satu hari itu kalau tidak membaca firman Allah rasanya rugi. Ya, kalau kita begitu sibuk sehingga tidak ada kesempatan bersatu teduh, wah rasanya rugi. Itu orang yang kelaparan akan Allah. Kalau orang yang tidak kelaparan akan Allah itu biasa saja. Ya, tidak ibadah berbulan-bulan juga biasa saja. Ya, nah, Wahyu 22 ayat yang ke-10 ya, mengatakan, lalu ia berkata kepadaku, jangan memetrekkan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Ya, di Alkitab kita ini waduh banyak tersimpan rahasia nubuatan. Ya, ini kitab nubuatan yang besar. Jangan dimetrekkan, jangan disembunyikan. Hamba-hamba Tuhan harus berdoa untuk mendapatkan pamedar wangsit untuk membukakan rahasia nubuatan yang ada dalam Alkitab ini. Ini tugasnya hamba-hamba Tuhan, bukan sebagai motivator dunia, ya, bergaya seperti motivator dunia, tidak. Ya, tapi firman nubuatan yang ada di kitab ini jangan dimetrekkan, harus dijelentrehkan, dibuka. Supaya apa? Ya. Sebab waktunya sudah dekat. Hari Tuhan sudah dekat. Ya, kalau saudara tidak mendengar firman nubuatan, saudara akan enak-enak. Enak-enak santai. Ya, dunia masih seperti ini, masih bagus, tambah bagus, menarik. Ya, saudara sekalian. Nah, berarti harus terjadi kegerakan pembukaan firman nubuat yang ada dalam Alkitab. Yang ada dalam Alkitab ini. Ya. Wahyu 22 ayat yang ke-11 mengatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Ini orang-orang yang menolak firman Tuhan, yang menolak firman nubuatan, yang tidak mau pergi gereja, ya, yang menolak Injil. Akhirnya Tuhan lihat, wah ini orang ini memang hatinya keras, ya sudah dibiarkan Tuhan. Dibiarkan. Ya. Yang berbuat jahat biarlah ya terus berbuat jahat. Ya ben dinjar-jarke oleh Tuhan. Ya. Dan barang siapa yang cemar, itu artinya kenajisan. Ada dua macam dosa di dunia ini, dosa kejahatan dan dosa seks. Itu dosa kecemaran. Ya, biarlah ia terus cemar, dibiarkan Tuhan. Ya, walaupun dia masih Kristen, tetapi kan nggak mau bertobat, ya wes dinengkei oleh Tuhan, dibiarkan. Sehingga sempurna dalam kejahatan dan kecemarannya, menjadi seperti iblis. Ya, jadi manusia itu kalau tidak mau menjadi seperti Kristus, ya nanti mau jadi seperti iblis. Ya. Nah, karena mereka menolak firman Allah. Dan barang siapa yang benar, ya, terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Kok bisa? Kok bisa? Karena diperhatikan Tuhan, difasilitasi oleh Tuhan. Ada lawatan Tuhan, Tuhan melihat, oh ini orang Kristen ini betul-betul mau hidup benar, betul-betul mau hidup suci kudus. Tuhan amat memperhatikan, amat mengasihi. Sehingga Tuhan beri kekuatan, ya, beri terus pembukaan rahasia firman Allah. Ya. Kalau menyimpang, Tuhan tegur. Kalau perlu Tuhan hajar. Ya. Nah, sampai sempurna dalam kebenaran dan kekudusannya seperti Kristus, karena mereka menyambut kegerakan besar Roh Kudus dan kegerakan besar pembukaan rahasia firman nubuat. Ya. Saya lanjutkan sebentar ya. Yoel
pasal 2 ayat yang ke-1. Ini yang harus terjadi. Sekarang harus dimulai. Yoel 2 ayat yang ke-1. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah. Ya, dalam Alkitab versi King James dikatakan, bunyikan suatu peringatan di gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Hari Tuhan itu sudah dekat. Ya, hari Tuhan itu adalah hari di mana terjadi 7 tahun sengsara besar di dunia ini, yang akan kemudian diakhiri dengan kedatangan Epifania Kristus, di mana Kristus akan datang dan semua mata akan melihat kedatangannya yang dahsyat penuh kemuliaan itu. Nah, tiuplah sangkakala di Sion, ya, dan berteriaklah di gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Ayat yang kedua, suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Tapi di tengah-tengah suasana yang begitu mencengkam itu, tiba-tiba ada fajar. Ada fajar pengharapan, ya. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Wah. Tiba-tiba muncul satu bangsa yang besar dan kuat, yang belum pernah ada semenjak Allah menciptakan manusia. Ya, bangsa yang besar dan kuat, yang sangat dahsyat dan mulia, yang akan muncul di tengah-tengah dunia ini. Ya, dan sesudah itu tidak akan ada lagi. Ya, jadi kita harus punya pandangan nubuatan yang jelas loh. Kalau kita saudara sebagai orang Kristen tidak ngerti firman nubuatan, akhirnya saudara itu jadi Kristen ya cuma sekedar beragama saja. Ya, tiap minggu pergi gereja, ya, tetapi tidak ngerti tujuannya. Nah, dikatakan di Sion sangkakala harus ditiup. Kalau saudara membaca perjanjian lama seringkali menemukan Sion. Ya, Sion adalah lambang gereja anak sulung. Kita ini harus menjadi jemaat anak-anak sulungnya Allah, jemaat yang bisa menerima hak kesulungan. Ya, saudara sekalian, jangan sekedar puas jadi Kristen. Aku wis jadi wong Kristen, wis dibaptiskan air, aku wis dibaptiskan Roh Kudus, jadi orang Kristen karismatik, Pantekosta, Injili. Aduh, sudah jadi anak sulung belum? Ya. Gereja anak sulung harus masuk ke dalam kegerakan Allah yang besar, yaitu kegerakan pemberitaan firman nubuat untuk mempersiapkan gereja menghadapi hari Tuhan yang sudah dekat. Ya. Nah, di tengah-tengah dunia yang gelap gulita akan terbit fajar di atas gunung-gunung. Yang menjadi fajar adalah munculnya bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu belum pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Nah, sekarang siapakah bangsa yang dahsyat itu? Siapa? Allah sedang membentuk ini. Sekarang ini Allah sedang membentuk bangsa yang kudus, bangsa yang dahsyat itu. Sekarang ini sedang dibentuk oleh Allah. Nanti pasti jadi sebelum hari Tuhan. Karena Allah akan mencurahkan rohnya, mencurahkan firman-Nya. Ya, untuk mengubah hidup kita ini, untuk memperbarui sehingga kita ini menjadi manusia Allah yang berkodrat ilahi, yang didewaskan seperti Kristus. Ya, kita ini akan menghadapi
apalagi kaum muda. Ya, kaum muda ini yang mungkin ya umure isih dawa-dawa saudara sekalian. Kalau umur saya sudah masuk 79 tahun, entah masih berapa lama lagi saya hidup di dunia ini. Ya, nah, bangsa ini muncul dari Gunung Sion, itulah bangsa anak-anak sulung Allah. Lah itu dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ini yang sedang dikerjakan oleh Allah sekarang ini. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Nah, kamu itu ditujukan kepada orang-orang Kristen. Kamulah bangsa yang terpilih. Saudara, ini sebagai anak Tuhan sedang dibentuk menjadi bangsa yang baru, bangsa pilihan Allah. Ya, walaupun kita terdiri dari bermacam-macam ras, suku dan bangsa, tapi kita sedang diubahkan menjadi satu kumpulan berbagai bangsa, suku dan bahasa menjadi bangsa yang baru, bangsa surgawi, bangsa yang kudus, ya, imamat yang rajani. Saudara adalah bangsa imam dari kerajaan Allah. Ya, maka saudara mulai sekarang harus belajar melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan berarti saudara harus jadi pendeta. Ya, tetapi lakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Lakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, itu berarti melayani Tuhan. Ya, bangsa yang kudus harus dikuduskan. Ya, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini bangsa umat kepunyaan Allah, ya, yang amat disayang oleh Allah. Ya, kemudian supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi sebagai bangsa yang kudus, umat pilihan Allah, kita harus mengalami lebih dulu perbuatan yang besar dari Allah. Apa perbuatan yang besar dari Allah itu? Yaitu Paskah korbannya Kristus untuk menebus dosa saudara, sehingga saudara betul-betul dijadikan manusia baru. Ini perkara yang besar saudara alami, dan saudara kemudian menyaksikan pengalaman saudara bersama Kristus itu kepada orang-orang lain, supaya orang-orang lain juga diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan, diperbarui. Wah, ini luar biasa, saudara sekalian. Ya, nah, yang keenam, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, ini orang-orang Kristen yang selalu merindukan terang Allah. Tidak lagi suka hidup dalam kegelapan. Tidak lagi suka berkompromi dengan kegelapan. Ya, selalu merindukan hidup dalam terang Allah, firman Allah yang dibentangkan, yang dibukakan oleh Roh Kudus yang menerangi jiwa, hati dan pikiran kita. Amin. Ya. Nah, kamu yang dulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Nah, untuk jadi umat Allah ini Kristus sudah membayar harga, yaitu dengan darahnya. Kita jadi umat Allah berarti saudara hidup dalam janji-janji Allah. Alkitab kita namanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalamnya penuh dengan janji Allah, dan Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Jangan hidup di luar janji Allah. Ya, hidup dengan kekuatan sendiri, dengan akal. Ya, kalau mau begitu ya Tuhan biarkan. Ya, biarkan. Ya. Tapi kita harus hidup dalam janji Allah. Ya, namanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu lebih sempurna, lebih mulia daripada Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru ada janji untuk kita disempurnakan menjadi mempelainya Kristus. Puji nama Tuhan. Ada janji-janji Allah yang bersifat fana untuk kebutuhan kita sekarang di dunia ini. Ada janji Allah untuk memberkati saudara secara ekonomi, menyembuhkan saudara dari segala macam penyakit. Tetapi ada janji Allah yang bersifat kekal.
Kita menerima warisan langit yang baru dan bumi yang baru dan Yerusalem yang baru. Langit dan bumi yang lama akan dilenyapkan dalam sekejap, dan kita akan dipindahkan dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, puji nama Tuhan yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan Allah. Saudara harus ada iman. Saudara hidup dalam belas kasihannya Tuhan. Ya, jangan sampai kalau saudara sedang menderita, sakit, wah, kok Tuhan kok ora mesake karo aku ya? Apa Tuhan ki ora ngerti aku sengsarane kau ngene, berat menghadapi penyakit, menghadapi ekonomi. Apa Tuhan ora mesake karo aku? Jangan sampai ya ragu-ragu terhadap belas kasihannya Tuhan. Tuhan itu penuh dengan belas kasihan, ya. Tetapi kita juga harus berbelas kasihan pada orang lain. Orang yang berbelas kasihan kepada orang lain itu membuka pintu untuk kita menerima aliran belas kasihan dari Tuhan. Nah, inilah ya ciri-ciri bangsa yang kudus yang nanti akan terwujud sebelum hari Tuhan dan akan dipakai Tuhan bergerak di seluruh dunia ini. Ya, akan dimunculkan oleh Tuhan satu bangsa yang dahsyat, yang kudus, yang mulia. Sebab inilah yang harus kita kejar sekarang ini. Ya, harus kita kejar supaya kita menjadi bagian dari bangsa yang kudus ini. Puji nama Tuhan, sehingga ketika hujan akhir dicurahkan, kita bisa dipanen menjadi buah sulung. Ya, dipanen. Ada panen raya buah sulung, itu jemaat anak sulung yang dipanen sehingga diangkat ke surga. Rapture, ya istilahnya itu rapture, mengalami pengangkatan, hidup ke surga, tidak mengalami mati. Ketika bunyi nafir yang terakhir dibunyikan, kita sudah siap. Amin. Haleluya. Mari tim praise and worship maju ke depan, ya. Kita nyanyikan satu nyanyian, di seluruh dunia Roh Allah bekerja, ya. Di seluruh dunia nabi-nabi bersabda. Kita nyanyikan dengan iman, dan kita juga minta agar Roh Allah juga bekerja di gereja kita. Ya, jangan sampai kita dilewatkan oleh Roh Kudus. Juga supaya bekerja di keluarga kita. Jangan sampai ada satu keluarga yang dilewatkan oleh Roh Kudus. Kita doakan anggota-anggota keluarga kita yang belum percaya, yang undur dari Tuhan, yang lemah, ya. Mari kita bisa berdiri, saudara sekalian. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja, di seluruh dunia seperti nabi bersabda, di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Amin, haleluya.
lagi di seluruh dunia. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia nabi-nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air menutup lautan. Haleluya Tuhan. Nyanyian ini adalah nyanyian yang berdasarkan firman Allah. Bahwa Allah akan mencurahkan rohnya yang kudus itu. Roh kudus yang dahsyat akan dicurahkan di seluruh dunia. Dan akan terjadi pergerakan Allah yang dahsyat. Di mana pengajaran para rasul dan firman nubuatan para nabi akan dinyatakan dengan demikian. Haleluya, makin gamblang ya Tuhan. Dan kami disucikan, dikuduskan bertambah-tambah. Dan kami disempurnakan menjadi seperti Kristus. Tuhan Yesus tolong ya Tuhan. Supaya roh-Mu dicurahkan juga di Indonesia ini. Dan di gereja kami ini ya Tuhan. Roh Allah dicurahkan ya Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami sekalian, ampuni ya Tuhan. Kalau kami membiarkan diri kami dalam suasana kekeringan rohani. Kalau kami membiarkan diri kami dalam keadaan yang suam dan dingin. Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu pada sore hari ini menggugah kami untuk bangkit ya Tuhan. Haleluya, untuk berseru-seru kepada Tuhan. Supaya kami diberi hati yang kelaparan akan Allah. Kelaparan akan roh Allah. Kelaparan akan firman nubuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau menjamah kami ya Tuhan. Menyembuhkan yang sakit rohani, sakit jasmani. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Juga yang menghadapi masalah ekonomi. Tuhan juga akan campur tangan. Sehingga haleluya kami juga mengalami berkat-berkat Tuhan. Setelah jasmani, terlebih pula setelah rohani. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami Indonesia ini. Agar Allah memberkati para pemimpin negara kami ini. Diberi hati yang hormat dan takut akan Allah. Hati yang bijaksana, akal budi dan hikmat daripada Tuhan. Sehingga para pemimpin negara kami ini ya Tuhan. Dari pusat sampai daerah menjadi hamba-hamba Allah. Yang melaksanakan rencana Allah terhadap bangsa dan negara kami Indonesia ini. Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Allah dan segala macam pekerjaan iblis yang akan mengacau, semua itu dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah damai sejahtera dalam Yesus Kristus serta persekutuan dengan pribadi Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai Maranatha Kristus datang pada kali yang kedua. Yang percaya katakanlah amin. Puji Tuhan. Jangan lupa hari Rebu ada doa bersama jam 7 sampai jam 8 malam. Tuhan memberkati.